Salam namo budaya, salam kebajikan, salam sejahtera, rahayu rahayu rahayu, sareng sami anu becik ring raina mangkin presiden ketunduk iki ring ruang rapat di Bia Mahotama Sengkang Kesatu Bangli pada tanggal 14 Agustus 2024. Oke. Terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu sudah memenuhi undangan kami, Bapak yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan yang mewakili Bapak Wakil Kurikulum, kemudian Bapak Ibu tim manajemen dan Bapak Ibu wali kelas 10 yang banggakan, kemudian teman-teman di Sekbid kesiswaan yang banggakan juga. Terima kasih atas kehadirannya. Hari ini saya akan mengadakan semacam diseminasi budaya positif. Ini merupakan adalah hasil nyata kami berdua yang kami harus terapkan, kami harus bagikan kepada Bapak Ibu sekalian dalam pembelajaran kami, pendidikan kami sebagai guru penggerak angkatan 11. Diseminasi ini dilaksanakan pada 14 Agustus 2024 oleh kami berdua yang terdiri dari Ibu Made Adi Sophia Siti dan yang sendiri Iwayan Gede Sabdana. Nah, sebelum kita memulai diseminasi ini, jadi yang namanya di kurikulum Merdeka itu, terutama di pendidikan guru penggeraknya juga Bapak Ibu semuanya yang memang sebagai guru diminta untuk membuat keyakinan kelas dulu gitu. Begitupun guru BK juga yang hadir di sini juga membuat keyakinan kelas gitu. Nah, di sini ini saya udah bersama Bu Sophia sudah menyusun keyakinan kelas untuk kita di ruangan ini gitu. Jadi pesertanya adalah Bapak Ibu, kami narasumbernya. Dari keyakinan kelas yang sudah disusun, apakah ada yang mau diganti, mau ditambahkan atau dikurangi? Pertama adalah menghormati siapapun, termasuk ntar cleaning service yang nggak tahu ini ada acara rapat dalamnya, kita harus hormati juga. Kemudian memperhatikan orang lain ketika bicara. Tapi kalau saya bicara, teman Bapak Ibu bicara di sebelahnya, yang diperhatikan saya, jangan temannya gitu. Kemudian yang menjadi peserta yang aktif, nanti aktif ada beberapa pertanyaan dijawab atau diberi masukan walaupun salah tidak masalah gitu. Yang keempat, mau izin saat keluar ruangan, boleh makan dan minum, silakan. Karena ini acaranya serius tapi santai. Nah, mau ditambahkan? Sudah pasti tidak, oke. Karena sudah cukup ya, sudah pas, oke. Nah, untuk saya jadi mendapat 3 materi yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama kebutuhan dasar manusia, kemudian kedua posisi kontrol restitusi, dan yang ketiga segitiga restitusi. Jadi kita ngomong kebutuhan, kontrol, restitusi ya. Oh, jadinya pas beliau. Sama Dian ya betul. Nah, oke. Jadi yang pertama atau dari keseluruhan materi itu adalah ini yang keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia. Kira-kira kebutuhan dasar Bapak Ibu sebagai makhluk seperti apa? Ayo coba. Makan. Apa? Untuk jalan-jalan. Udara. Kalau nggak ada udara kita. Kebutuhan untuk jalan-jalan. Ya. Uang. Istirahat. Uang. Kemudian apa? Tempat tinggal. Istirahat, tempat tinggal. Yang nyaman. Kira-kira Bapak Ibu di sini kan punya pasangan di rumahnya. Apa yang Bapak Ibu butuhkan dari pasangannya? Biologis. Biologis. Ekonomi. Ada yang tidak punya pasangan di sini, Pak. Ada ya? Belum. Jangan bilang tidak. Belum. Sorry nggak kelihatan di kamera belum. Beliau tidak kelihatan di kamera. Nggak, tiap hari datang pengen disapa sama pasangan di rumah tuh minta apa tuh? Butuh kasih sayang. Kasih sayang. Perhatian. Perhatian. Dibantu.
dibantu. Jadi apabila bapak ibu nggak bisa beli lipstik, misalnya ibu tuh pang petulung itu pang kenyamanan, Pak. ya suaminya yang beli lipstik. Kenyamanan. Kenyamanan. Tetap tidak. Oke. Nah, kemudian bagaimana jika kebutuhan dasar bapak ibu tidak terpenuhi? Marah-marah. Marah-marah, kemudian stres. Apalagi, yuk. Sakit hati. Sakit hati, nggak diperhatikan sama suami, sakit hati, marah-marah, sedih. Sedih. Ya. Buat status di sosmed. Iya. Oh ya, bukan hanya suami aja kan, ada keluarga yang nggak nggak care sama kita juga bikinin story WA, bikinin Facebook, story juga itu. Tapi itu adalah sesuatu yang budaya negatif contohnya, karena istilahnya di Bali yang itu harap nek, jadi kejelekan di keluarga kita di umbar di sosmed. Yang minta mohon dikurangi kegiatan khas itu nih. Oke, lanjut. Nah, jadi itu sudah kita ketahui apa yang kita butuhkan. Ketika kita tidak terpenuhi apa yang kita rasakan. Nah, lanjut, ketika seorang murid melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar keyakinan, hal itu sebenarnya dikarenakan kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi. Jadi kita bawa sekarang nih, itu kan tadi dari apa yang Bapak Ibu alami di sini kan. Nah, kalau kita bawa perbandingannya ke siswa kita sendiri juga akan sama juga gitu. Jadi mereka juga butuh misalnya tadi perhatian, kasih sayang juga mereka nggak perlu dari kita selain dari orang tuanya. Kemudian mereka pengen merasa senang juga kan, juga sama pengen merasa senang di kelas. Kemudian ada dapat perhatian juga sama, mereka ingin dapat perhatian dari gurunya ataupun dari teman-teman di kelasnya gitu, pengen dapat perhatian. Kemudian dan lain sebagainya juga harus mereka mendapat yang salah satu hal yang menarik adalah mereka itu harus dapat pengakuan atau kuasa. Jadi penguasaan. Jadi mereka tuh misalnya di kelasnya pinter dekorasi. Jadi pada saat lomba kelas misalnya dia nggak digunakan sama temennya atau tidak diajak untuk mendekor. Nah di situ mereka pasti merasa kecewa banget kan. Nah jadi anak seperti ini harus diajak. Jadi dia mau menunjukkan kuasanya bahwa saya tuh bisa, saya menentukan nanti gitu. Itu juga perlu. Gitu. Nah kalau hal tersebut tidak terpenuhi ya gitu. Jadi di kadang-kadang dia malas ke kelas, bahkan masuk pun tidak gitu. Ya gitu. Nah itu yang di dalam internal sekolah ya. Di luar sekolah juga gitu. Jadi kadang-kadang kan sering kita temukan siswa yang jarang ke sekolah gara-gara ada masalah di keluarganya gitu kan. Nah itu juga berbagai jenis kebutuhan dasar hidup ya, dia sebagai manusia tidak terpenuhi, berarti entah yang bawa bekal aja orang tuanya nggak dikasih bekal, sarapan nggak dikasih atau gimana, ada paksaan atau apa dari orang tua, kemudian kasih sayang nggak dapat, kemudian perhatian nggak dapat, reward juga nggak dapat dari orang tuanya, juga akan mengakibatkan faktor ekstrinsik dari siswa tersebut sehingga dia tidak melakukan sesuatu hal yang menyimpang dari keyakinan yang disusun. Nah, ada kasus Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati. Oh, di mana SD-nya itu jauh kayaknya. Sedang kebingungan menghadapi perilaku salah satu muridnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya untuk mengeluhkan bahwa Doni seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa gitu. Jadi si Doni ini minta bekal makanan teman-temannya gitu dengan paksa lagi. Nah makanya teman-temannya itu lapor ke gurunya gitu. Nah kira-kira ada sesuatu yang tidak terpenuhi di situ kan, dari apa yang dia jadikan kebutuhan dasar hidupnya gitu. Nah dari kasus tersebut alasan-alasan yang bisa muncul adalah nah jadi dari semua tadi opini-opininya itu kita rangkum
yang pertama kan Bapak bilang makan gitu ya, itu masuk ke kebutuhan hidup, bertahan hidup ya. Jadi untuk bertahan hidupnya nampak pada apa kira-kira kasus si Doi ini? Dengan cara merebut makanan Ya, makanannya. dia merasa kelaparan karena tidak bawa bekal ya. Itu mungkin kan. Nah, itu menjadi faktor muncul pada poin bertahan hidup gitu. Jadi dia memaksa temannya untuk agar dia perutnya bisa kenyang gitu. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima nampak pada poin yang mana kira-kira Bapak Ibu? Yang mungkin saja orang tuanya nggak ngasih kan, nggak ngasih bekal, tidak dapat perhatian, kasih sayang sama orang tuanya, sehingga dia juga merampas bekal temannya gitu kan. Yang ketiga, penguasaan nampak pada apa? Merampas. Ya, merampas. Dia mau seenak dirinya sendiri kan, mau merampas bekal temannya. Kemudian kebebasan nampak pada apa? Mengambil punya teman, bebas makanan tanpa Kebebasan. izin. Kemungkinan seperti ini. Jadi kebebasan itu ada kaitannya dengan memilih. Kemungkinan dia bisa bosan dengan bekal yang diberikan sama ibunya di rumah gitu. Sehingga nggak mau dia dengan bekal yang dia punya gitu. Itu aja lauk pauknya gitu mungkin aja kan. Jadi dia tidak bebas menentukan pilihannya. Saya pengen ayam goreng hari ini, besok saya pengen capcay gitu misalnya. Tidak bebas dia memilih, sehingga dia nggak mau makan bekal dari ibunya dan merampas yang dia suka hari itu, yang punya teman-temannya gitu, mungkin gitu. Kemudian yang terakhir, kesenangan nampak pada Dia senang memaksa teman-temannya. Dapatkan apa yang sudah dia dapat. ya betul. Jadi dia sebenarnya tidak merasa senang dengan bekal kayak tadi itu ya, ada kaitannya dengan memilih. Jadi tidak sesuai dengan pilihannya dia, berarti tidak senang dia gitu makan apa yang dia bekalkan dari rumahnya, sehingga merampas punya temannya gitu. Itu. Lanjut dari tadi dasar-dasar kebutuhan hidup manusia. Jadi di sini ada yang namanya materi kelima, yaitu posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol. Posisi kontrol adalah kita bisa melakukan kontrol dari eksternal maupun kontrol diri sendiri dari secara internal ya. Nah, 5 posisi kontrol oleh guru ya, ada 5 posisi kontrol oleh guru. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Dan yang keempat, sebagai guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru sebagai manajer. Di sini bukan maksudnya manajer perusahaan ya. Nah, kita mulai dari yang pertama. Jadi guru sebagai penghukum. Nah, dalam budaya positif, guru sebagai penghukum itu muncul di kehidupan kita sehari-hari, di kegiatan kita sehari-hari, dengan biasanya yang menjadi indikator atau mencerminkan guru yang sebagai penghukum itu biasanya kata-katanya patuhi aturan saya atau awas gitu, kayak mengancam. Kemudian kamu selalu saja salah gitu. Jadi memberikan sanksi bahwa kamu itu adalah anak yang salah gitu. Kemudian pasti selalu yang terakhir selesai gitu. Jadi diberikan kayak ancaman, kemudian dihardik, disimpulkan gitu bahwa dia itu salah. Itu guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, kata-kata yang biasanya mencerminkan guru tersebut adalah dengan kata-kata biasanya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu gitu. Bukan kayak tadi, tapi guru itu mengeluarkan kalimat di mana si siswa ini merasa bersalah jadinya gitu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya gitu misalnya. Kemudian gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini. Jadi si siswa ini dipaksa untuk memang dia merasa bersalah nanti. Ya. Kemudian
guru sebagai teman. Di sini tampak pada guru yang sering membilang, ayo bantulah demi bapak ya, atau demi ibu ya. Ayo ingat tidak bantuan Ingat bapak tidak. selama ini. Ingat tidak Oh, Bapak ayo selama ingat ini? tidak bantuan bapak selama ini. Ini ngait, Dek. Yang terakhir, Ayo, ingat ya tidak. sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Jadi kayak merangkul gitu ya. Merangkul. Saya merangkul itu sebagai sahabat, sebagai teman yang berbicara gitu. Nah, kemudian yang terakhir Dia adalah tidak diperangkul mangkul. yang berikutnya adalah guru sebagai pemantau. Guru sebagai pemantau. Nampak pada guru yang sering bilang, jadi dia kadang-kadang mengecek ya. Kalau guru sebagai pemantau itu dia ngecek peraturannya apa kalau kamu melakukan ini gitu. Kemudian apa yang telah kamu lakukan ini, oh itu. Kemudian sanksi dan konsekuensinya apa gitu. Nah itu sebagai pemantau. Nah yang terakhir adalah guru sebagai manajer. Nah di sini yang paling kayak apa namanya tingkatan daya pikir itu kan ada dari pohon, binatang, kemudian manusia yang paling tinggi gitu. Jadi manajer ini sebagai tingkatan posisi guru, kontrol guru yang paling tinggi dia gitu. Karena dia bisa melaksanakan hampir semuanya. Jadi tercermin ketika guru sering bilang ada dialog ya, apakah kamu meyakininya gitu. Kemudian jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Jadi berdialog guru itu ya sebagai manajer berdialog sehingga dari permasalahan diketahui, kemudian solusi yang akan muncul atau didapatkan oleh siswa semuanya berasal dari siswa gitu. Gurunya tinggal mengarahkan, hampir sama kayak coaching ya. Kemudian dari bapak ibu dari kelima posisi tersebut, posisi kontrol yang mana sebaiknya diterapkan oleh seorang guru yang mencerminkan budaya positif seperti yang kita tadi sebagai manajer ya. Nah, di antara kelima posisi kontrol sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Karena jika sebagai manajer, seorang guru juga akan mampu memposisikan diri sebagai pemantau dan sebagai teman gitu. Jadi berdialog di situ. Kemudian dalam posisi tersebut guru tidak ada memaksa, nggak ada mengancam, apalagi menghukum, namun akan menyelesaikan permasalahan murid dengan berdialog yang baik sehingga permasalahan bisa diselesaikan dengan nyaman dan berdasarkan faktor internal atau intrinsik dari murid itu sendiri gitu. Terus Pak. Nah, posisi manajer di sini guru menangani masalah murid dengan nilai-nilai kebajikan budaya positif bisa dengan menerapkan segitiga restitusi. Nah, ya Pak, yang terakhir materinya adalah materi yang ke-6 yaitu segitiga restitusi. Nah, untuk segitiga restitusi, jadi yang biasanya dilakukan adalah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang pertama ya, walaupun yang mana aja boleh duluan, tidak dipatok, tapi bisa diawali dengan menstabilkan identitas. Kemudian Bapak Ibu setelah menstabilkan identitas boleh melakukan tahap berikutnya yaitu validasi kebutuhan. Ya, kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, kita bahas menstabilkan identitas pertama. Apa sih Bapak Ibu guru lakukan dalam menstabilkan identitas terlebih dahulu? Jadi jangan lupa diajak dulu, dipanggil dulu siswanya ya, dipanggil dulu sama stabilkan identitas. Jadi guru menyelesaikan masalah murid dengan nyaman, memaklumi kesalahan murid, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, jadi saat dalam kondisi emosional, karena mungkin kasusnya adalah barusan terjadi gitu ya, sedang emosional muridnya itu misalnya otak tidak akan mampu berpikir rasional. Jadi pada tahap ini guru berupaya menstabilkan identitas anak sehingga bisa lebih tenang,
dalam mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahannya. Jadi untuk menenangkan nih, santai, tenang, semua bisa salah kok. Nah, ini contoh-contohnya tidak ada contoh-contoh pernyataannya ya. Contoh pernyataannya misalnya kayak yang bilang tadi, tidak ada yang manusia yang sempurna. Saya juga pernah salah atau pernah melakukan kesalahan itu misalnya ya. Jadi seperti ini kalimatnya. Kemudian kalimat kedua yang bisa Bapak Ibu pakai, kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini gitu. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu terus-menerus, apakah kamu telah bersikap baik pada dirimu sendiri gitu. Kemudian di sini kita tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Nah, kata-kata itu bisa menstabilkan identitasnya sebagai seorang yang bersalah menjadi ke individu yang sukses gitu ya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi guru di sini berupaya memahami kebutuhan dasar yang melatar belakangi anak berbuat kesalahan. Kira-kira dia ini membuat kesalahan tadi itu apa sih alasannya gitu. Nah, hal ini diperlukan karena guru ingin memahami alasannya melakukan kesalahan tersebut. Jadi siswa melakukan kesalahan tersebut apa? Jadi agar anak merasa dipahami gitu. Ya, kembali kebutuhan dasar tadi ya diperhatikan juga. Nah, jadi contoh pernyataan di sini yang Bapak Ibu bisa ungkapkan sampaikan siswa dalam hal kasus misalnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya gitu. Kemudian apa sih tujuanmu yang penting menurutmu dalam melakukan hal tersebut, kesalahannya itu atau tindakannya atau kasus itu. Kemudian maukah kamu belajar menggunakan cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus melakukan hal tersebut gitu. Jadi beberapa kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, kan kita pengen tahu nih apa sih sebenarnya kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi, kok bisa dia lakukan itu gitu, kasus-kasus itu. Nah, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi saat langkah 1 dan 2 tadi sudah sukses dilakukan, anak akan siap. Jadi sudah mulai cooling down ini gitu, sudah mulai tenang gitu. Dan dia juga udah mengakui kesalahannya, oh ya salah tadi, alasannya apa gitu, udah dia. Jadi di sini guru menanyakan tentang kondisi apa yang diinginkan ke depannya gitu. Dari pernyataan yang didiskusikan, murid akan menemukan motivasi intrinsik sehingga menemukan solusi untuk memperbaiki kondisinya sesuai dengan yang dia yakini gitu. Jadi setelah dia tahu permasalahannya, kita mulai menggali solusi yang dari dirinya sendiri gitu. Bukan guru yang ngasih solusi gitu, dari diri sendiri. Kalau misalnya kamu merampas teman bekal teman, alasan kamu kelaparan nggak dibekali sama ibu kamu tuh, kira-kira menurut kamu itu apa yang bisa jadi solusi gitu? Yang menurut yang dia yakini gitu. Jadi oh iya, saya memang harus menjaga ketertiban kelas misalnya dengan cara misalnya besok-besok saya akan minta ibu untuk membekali sesuai dengan keinginan saya gitu misalnya. Nah, contoh kata-kata pernyataan yang Bapak Ibu bisa gunakan, apa nilai-nilai yang kita yakini di sekolah ini atau di kelas ini gitu misalnya. Jadi tadi ya, jadi dia sudah merampas, itu kan kayak membuat kekacauan di kelasnya jadinya, sehingga teman-temannya ngelapor pada gurunya. Nah, bisa dilakukan pernyataan seperti ini sehingga dia bisa menemukan solusi dia sendiri gitu. Kemudian kondisi yang ideal itu seperti apa sih gitu. Kemudian kamu nanti ingin menjadi anak yang seperti apa. Nah, jadi saya sebenarnya ingin menjadi anak yang memang dicinta atau dikasihi oleh orang tua saya, oleh teman-teman saya gitu misalnya. Makanya di depan keyakinan kelas ada bisa kita tambahkan sebenarnya menghormati dan menghargai teman-teman sekelas bisa. Itu sebagai keyakinan kelas itu. Kalau misalnya udah ada temennya yang nggak dihargai, berarti dia boleh mengingatkan, terus dia sendiri mungkin dari faktor intrinsiknya mencoba untuk memulainya gitu, menghargai teman sehingga temannya juga balik menghargai dia gitu. Nah, berikut adalah contoh hasil nyata segitiga restitusi yang dia buat. Jadi ada kasus
Jadi saya sedang mengajar, kemudian ada tiba-tiba siswa yang ngangkat HP tanpa minta izin untuk keluar ruangan. Nah, ini modelnya udah tidak asing lagi. Anaknya Pak Kayun, Rama. Ya, tanpa permisi keluar ruangan. Bapaknya nih. Ada kunci. Ini gurunya heran, loh kok bisa dia keluar ruangan tanpa izin? Gurunya tangan Bali, Pak. Oh, dipanggil. Langsung ke ruangan server. Ruang server. Langsung diupload semua. Nah, ini penanganannya tadi ada validasi tindakan apa namanya? Validasi tindak yang salah. Menstabilkan identitas dulu, kemudian dialog-dialognya, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian taruh. Tapi Papua untuk kalah ya. Dan menanyakan keyakinan terakhir. Papua. Nah, sehingga dia menemukan solusi sendiri dari hatinya sendiri, dari hati nurani sendiri, intrinsik ya. Solusinya segini, kemudian harapan-harapan, keinginan, keyakinan kedepannya itu kayak apa. Nah itu, kemudian kasus yang kedua, jadi MC sering nggak masuk gitu, jadi sering nggak masuk, nggak dipanggil. Jadi MC. Murid saya Sabdarma nih. Dia penyelamat SMK nih. dan penyebabnya adalah dia kangen sama orang tuanya gitu. Itulah fiktifnya, cerita fiktif ya. Padahal dia kan anak rajin. Jadi sehingga dia menemukan solusi sendiri yang nanti Pak, nanti saya akan mungkin video call sama ibu sama orang tua saya sehingga saya bisa lebih fokus belajar gitu kelas. Nah, di awal kadang-kadang bisa juga Bapak Ibu nanti menanyakan, saya tahu kamu anak pintar, saya tahu kamu anak yang rajin, tapi kamu sudah jarang ke kelas gitu misalnya. Nah, ini testimoninya. MC dia. Dewayu. Wahyu. Nah, Dewayu. Ada cara mati salgado. Everyday, ada singnya sebelum ngoncong. Ini sing ngena cara beri bapak. Nah, Itu nih ngomong. nah itu pemaparan dari saya tentang Tepuk tangan. pemaparan kami berdua tentang budaya positif yang kami dapatkan materi dari pendidikan guru penggerak angkatan 11. Nah, dari tadi kita melihat background budaya semua karena saya memilihnya untuk mengingatkan kita sebentar lagi kita akan memperingati Hari HUT Republik Indonesia gitu. Makanya kita mencintai tanah air kita sendiri dengan menandakan Yang saya nomor tahu, saya nggak dinyimak gini. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya sesi tanya jawab. Apabila Bapak Ibu memiliki pertanyaan, memiliki saran, atau ingin menambahkan, ingin mengurangi, dipersilakan. Time is yours. Dapat lagi satu kotak. Baik, terima kasih atas kesempatannya di sini. Mungkin saya akan bertanya kepada Pak Disabde. Boleh ya Pak ya? Ya boleh.
Ya tadi kan ada kasus di mana siswa itu mengangkat telepon terus langsung keluar tanpa permisi. Apakah di solusi segitiga restitusi itu memang tidak boleh langsung ditegur? Apakah harus dipanggil di ruangan tertentu gitu? Itu sih yang saya ingin tanyakan. Siapa tahu nanti saya juga dapat kasus seperti itu, tidak langsung saya tegur di depan teman-temannya seperti itu. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Langsung ya. Jadi dalam menerapkan segitiga atau menerapkan restitusi yang dimaksud adalah dimanapun bisa sebenarnya. Tapi kalau misalnya dalam kasus ini saya ingin membuat contohnya, yang harus disediakan waktu khusus, tempat yang khusus biar lebih kondusif gitu. Nah kadang-kadang kan kasusnya tidak bisa kita rencanakan. Kadang-kadang tiba-tiba misalnya ada kita ketahui ada yang mukul temannya kaplok, ya bisa kita panggil kan dan melakukan restitusi situ. Ditegur juga bisa ya. Misalnya kayak tadi langsung keluar, baliknya itu langsung Rama, kenapa kau keluar? Bisa boleh. Tapi untuk tidak menghalangi jalannya pembelajaran, ya hanya tegur aja. Nanti tunggu saya ya, kan bisa. Jadi tergantung urgenitas dari kasusnya. Kayak mukul langsung keluar darah, ya emang harus segera ditangani gitu kan. Tapi kalau kayak yang tadi, masihlah bisa kita punya waktu time spare untuk memilih waktu dan ruangnya. Nah dan biasanya gini kasusnya yang paling yang nampak kalau di SMK itu kadang-kadang susah sekali kita menerapkan restitusi. Kenapa? Karena kadang ada siswa yang membungkam dirinya. Takon tanya gini nggak mau, tanya gitu nggak mau. Kalau tadi kan kita rekayasa itu namanya body blocking. Jadi kadang-kadang kita tanya nggak mau, itu harus ditemukan lagi solusinya gitu. Jadi dalam kasus body blocking, mungkin guru BK tahu itu body blocking. Belum ya? Oh, body blocking ya. Jadi saya Bu Esa body blocking, menutup diri. Jadi kalau misalnya ada siswa ada siswa nih kita mau selesaikan masalahnya, nggak mau dia ngomong itu kan ada juga gitu. Yang paling fatal Artinya memberikan pemahaman bahwa kayak di BK itu kan ada yang namanya asas kerahasiaan. Mungkin kan siswa itu tidak mau mengungkapkan, kalau saya mengungkapkan nanti ibunya gembar-gembor, nanti menyampaikan kasus saya di ruang guru atau di kelas seperti itu. Nah, di sana saya menyampaikan bahwa di BK itu ada yang namanya asas kerahasiaan. Silakan kamu menyampaikan, dijamin kerahasiaan kamu, apa yang kamu sampaikan seperti itu. Dengan hal yang seperti itu disampaikan, anak-anak pasti mau menyampaikan. Kadang-kadang itu permasalahan yang kita hadapi dalam melakukan restitusi. Kalau restitusi sendiri kan sebenarnya dari dulu udah orang-orang melakukan sebenarnya. Terutama di persidangan hakim biasanya melakukan restitusi. Tapi kalau di pendidikan baru ini restitusi, makanya hal baru dia. Silakan Bapak Ibu yang lain. Mungkin saya menambahkan ya. Tata tertib dan keyakinan kelas itu berbeda. Kalau tata tertib itu dibuatkan oleh guru-guru, kalau keyakinan itu siswa yang Kesepakatan kolaborasi. Nanti pada hukumannya. Iya. Sanksi. Gini, ini misalnya Bu saya sama Bu guru BK, Bu Jero ke sekolah kerja. Terus ada dokumen penting di rumahnya. Kira-kira kalau tidak bawa itu ada masalah nggak nanti di sekolah? Dokumen penting yang diperlukan hari ini. Berarti keyakinan Ibu Jero nanti apa? Saya harus membawa dokumen penting itu kan. Jadi bukan sesuatu yang saya takutkan ada hukuman, tapi kalau saya nggak bawa itu saya rugi sampai rumah nggak bisa kerja. Itu keyakinan maksudnya. Misalnya yang kedua, bagaimana kalau kita mengendarai motor di jalan nggak pakai helm? Apa yang kita pikirkan di rumah dari rumah? Kan nanti nyana engken dan adu engken dan gitu, entah ada anjing nyebrang,
pandangan panjang itu kita terjatuh sedikit misalnya, kalau saya nggak bawa helm, kalau helm bisa luka kan. Oh berarti saya yakin pakai helm di jalan. Jadi memang dari dasar keyakinan diri sendiri gitu. Jadi di situ kita tidak ada norma-norma atau sanksi atau hukuman, kita sendiri yang meyakini itu harus kita lakukan. Itu maksudnya keyakinan kelas. Ya. Kalau tanda tertib udah ditentukan oleh sekolah dan ada sanksinya. Oke. Betul ya. Wenten malih Bapak Ibu, saya ya. Mari yang bertakon. Ada inspirasi. Terima kasih Pak Wayan Gede Sabdana bersama Bu Madia Desofi Aseti yang sudah melakukan diseminasi aksi nyata. Semoga aksi nyata dalam hal melakukan atau budaya positif, kemudian keadilan kelas, kemudian restitusi tidak hanya dilakukan oleh CGP, tetapi dilakukan oleh Bapak Ibu semua yang hadir di ruangan ini, dan nanti Bapak Ibu juga punya tanggung jawab moral untuk mengimbaskan kepada teman-teman yang lain gitu. Karena budaya positif ini kan bukan hanya ranahnya BK sekarang, artinya dengan penerapan kurikulum merdeka, budaya positif itu memang harus dibudayakan oleh seluruh stakeholder yang ada di sekolah ini, sehingga mudah-mudahan apa yang Pak Gede dan Bu Made lakukan hari ini bisa membawa dampak positif juga kepada lembaga ini. Jadi dari saya itu saja. Selaku Bapak sekolah mewakili ya. Nah, selaku wakil kurikulum ya. Wakil kepala sekolah nih Pak. Amerika Mantan. Yes, semua. Baik, kalau dari Bapak Ibu sudah merasa pas tentang diseminasi kami berdua hari ini tentang budaya positif, maka pertemuan kali ini saya akhiri. Terima kasih saya ucapkan pada Bapak Ibu semua undangan, dan mohon maaf apabila kami ada kesalahan baik sengaja maupun tidak gitu ya. Ledangan berguna untuk menyanggro juga. Tiang sindep untuk para mosanti. Oh, santi. Oh. Kita sisa-sisanya boleh. Baik, kalau dari Bapak Ibu sudah merasa pas tentang diseminasi kami berdua hari ini tentang budaya positif, maka pertemuan kali ini saya akhiri. Terima kasih saya ucapkan pada Bapak Ibu semua undangan, dan mohon maaf apabila kami ada kesalahan baik sengaja maupun tidak gitu ya. Ledangan berguna untuk menyanggro juga. Tiang sindep untuk para mosanti. Oh, santi. Oh. Kita sisa-sisanya boleh. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu saraswati. Nah, selamat siang semuanya anak-anak kelas 10 TKJ 1 ya. Nah, dalam pertemuan kali ini saya sebagai guru mata pelajaran juga sebagai ketua programnya ingin membuat sebuah norma-norma poin-poin ya yang disebut dengan keyakinan kelas ya. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Ya, namanya siapa? Sase bisa berdiri ya. Jadi keyakinan kelas itu adalah poin-poin yang dibuat untuk mengatur perilaku di dalam kelas. Ya, bagus sekali ya pendapatnya Sase, yaitu poin-poin yang mengatur perilaku kita di dalam kelas ya. Jadi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas memang kayak gitu. Apakah kalian sudah tahu yang namanya tata tertib sekolah? Nah, tata tertib sekolah ada apa di
ada poin-poin peraturan yang harus kalian taati. Nah, setelah ditaati atau apabila tidak ditaati, bagaimana? Kalian akan dikenakan sanksi. Ya. Siapa yang membuat tata tertib itu? Sekolah, ya. Sekolah yang membuat, kalian yang menaati. Kalau tidak taat harus kena sanksi. Nah, keyakinan kelas itu berbeda dengan tata tertib, ya. Keyakinan kelas yang membuat adalah kalian sendiri bersama saya gurunya, ya, yang nanti akan ditulis poin-poinnya apa aja. Kalau sudah ditulis poin-poinnya apa aja yang menjadi keyakinan atau kesepakatan kelas, kalian akan menandatangani nanti, ya, menandatangani keyakinan kelas tersebut untuk setiap harinya dilaksanakan, dipatuhi. Pokoknya kalian harus bertanggung jawab atas apa yang kalian setujui pada kesepakatan kelas tersebut. Dipahami, ya? Nah, sebentar saya akan bagikan sticky note, ya, di mana kalian nanti akan menulis apa-apa saja yang menjadi pikiran kalian atau keinginan kalian yang ada, ya, dan diimplementasikan ke kelas ini. Nah, ini sticky note, ya, di mana nanti kalian di sini menulis keyakinan atau apa yang keinginan yang kamu ingin ada di kelas ini, ya. Ambil satu dan ya, silakan ditulis, ya, apa yang menjadi keinginan kalian yang ingin ada dalam kelas ini, ya, yang menjadi prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang ingin kamu tampilkan. Nah, baiklah, apakah semuanya sudah menulis keyakinan-keyakinan yang ingin ditampilkan dalam kelas ini? Nah, apabila semuanya sudah menulis, saya minta sticky note-nya yang sudah ditulisin ditempel di sini, ya. Antri ya, ya. Nah, karena semuanya udah nempel sticky note-nya di sini yang berisi keyakinan-keyakinan, poin-poin, nilai-nilai yang ingin kamu tampilkan di kelas ini yang akan kamu sepakati nanti. Nah, saya minta Sasi depan sama adalah prosesnya adalah memilah, ya, memilah poin-poin yang udah dibuat sama teman kalian. Jadi kalau ada yang kata-katanya atau kalimatnya itu mirip, dijadiin satu aja. Oke, ya, silakan. Jadi satu. Kita akan sekarang menulis poin-poin yang sudah dijadikan satu, ya, kesimpulan atau resumenya, ya. Nah, inilah 5 keyakinan kelas yang sudah kalian buat bersama saya tadi, ya. Dimana yang pertama adalah taat dan takwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menghormati dan menghargai teman dan guru. Yang ketiga, menjaga kebersihan kelas. Yang keempat, disiplin waktu dan pakaian. Yang kelima, mohon izin apabila meninggalkan ruangan saat jam pelajaran. Nah, sekarang tahap selanjutnya adalah menuangkan apa yang sudah menjadi keyakinan kelas tadi, ya, ke dalam papan atau kertas, ya, kertas keyakinan kelas yang akan dipajang nanti di depan kelas. Karena keyakinan kelas sudah ditulis, ya. Sekarang kalian saya minta untuk menandatanganinya di bawahnya agar kalian memang bertanggung jawab atas apa yang kalian tulis. Ini adalah kesepakatan antara siswa dan guru, ya. Nah, sekarang silakan ke depan untuk menandatangani keyakinan kelas ini, ya.
keyakinan kelasnya sudah lengkap, ditulis dan sudah ditandatangani oleh kalian semua. Sudah kalian sepakati, tolong dijadikan tanggung jawab dalam keseharian kalian ya sehari-hari. Seperti yang tadi saya bilang, apabila ada yang tidak mengatuinya, kalian bisa memperbaiki diri nanti selama berada di kelas ini ya. Oke, untuk itu untuk pertemuan kali ini saya sudahi. Nanti tolong ingat kelasnya siapa ya. Nah, namanya Cok. Nanti ditempel di tembok sini ya, yang kelas ini. Akhir kata, akhir pertemuan, saya ucapkan Om Santi. Om Santi, Santi, Santi. Hai, saya adalah Krisna Sasih Kirani, nomor absen 16. Saya selaku siswi dari kelas 10 TKJ 1 merasa senang dalam kegiatan penyusunan keyakinan kelas hari Rabu kemarin. Nah, hari ini, hari Kamis, kami mulai menerapkannya di kelas. Keyakinan kelas ini sangat bermanfaat bagi kami, karena lebih menciptakan suasana kelas yang nyaman, damai, dan kelas kami menjadi lebih kondusif. Kedepannya kami akan selalu berusaha bertanggung jawab atas kesepakatan ini. Sekian, terima kasih. Hai, saya Cokro Aditya Dharma Pratnya dan saya adalah ketua kelas 10 TKJ 1. Keyakinan kelas ini sangat bermanfaat bagi saya untuk menjaga ketertiban, kedisiplinan, dan kebersihan kelas. Pokoknya kelas menjadi lebih nyaman. Terima kasih. Rama, ini bentar. Ada apa, Pak? Bisa bicara bentar? Tentu, Pak. Oh ya. Masuk. Ya, masuk. Selamat pagi, Rama. Pagi, Pak. Begini, Rama. Pada praktikum tadi, saat yang lainnya belajar, kamu saya lihat mengangkat HP, kemudian keluar ruangan tiba-tiba tanpa permisi, kemudian mengangkat telepon saya lihat di luar. Nah, saya tahu kamu tuh siswa bertanggung jawab dan biasanya selalu minta izin sama saya kalau ada keperluan. Nah, tadi tiba-tiba kamu keluar tanpa izin gitu. Nah, saya tahu sih kita semua ini pernah membuat kesalahan dan saya ingin kita membicarakan kejadian di lab komputer tadi ya. Baik, Pak. Nah, saya lihat kamu tadi keluar dari lab komputer lalu sepertinya mengangkat HP ya saat praktikum berlangsung itu. Nah, bisa kamu ceritakan apa sih yang sebenarnya yang terjadi gitu? Iya, Pak, saya keluar karena ada panggilan telepon dari orang tua saya. Saya terlalu terburu-buru dan lupa meminta izin.
Ya saya mengerti situasimu Rama. Jadi keluar tanpa izin saat pembelajaran kepada guru itu tidak sesuai dengan kesepakatan atau keyakinan kelas yang ada ya. Nah, menurut kamu nih, perasaan kamu yang atas tindakan kamu tadi itu bagaimana? Saya merasa bersalah, Pak. Saya tahu seharusnya saya meminta izin dulu. Baik Rama, coba kita gali lebih dalam lagi. Kira-kira menurut kamu nih, siapa saja yang terkena dampak atas tindakanmu ini? Teman-teman saya yang di kelas dan Bapak sebagai guru. Benar, tindakanmu bisa mengganggu teman-teman yang sedang fokus dan juga membuat saya khawatir. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki situasi ini? Saya meminta maaf, Pak. Saya juga akan meminta maaf kepada teman-teman atas ketidaknyamanan ini. Saya juga akan memastikan untuk selalu meminta izin jika ada keperluan mendadak selanjutnya. Ya, bagus sekali Rama. Jadi meminta maaf adalah hal yang paling baik yang kamu bisa lakukan ya. Jadi bisa kamu minta maaf nanti sama teman-temanmu juga selain dengan saya tadi ya. Itu adalah langkah yang sangat baik. Selain itu kamu juga bisa mengatur ponselmu agar tidak terlalu ribut ya di kelas ya, dengan mode silent atau mode diam saat praktikum berlangsung ya, entah pelajaran biasa atau praktikum di lab misalnya. Nah, lalu selalulah minta izin apabila ada keperluan sama guru-gurumu gitu ya. Itu hal-hal yang kamu harus perhatikan. Nah, hal-hal tersebut gimana nih menurut kamu nih tentang hal-hal tadi? Iya, Pak, saya setuju. Saya akan melakukannya. Terima kasih sudah memberi saya kesempatan untuk memperbaiki kesalahan saya. Ya, sama-sama Rama. Ya, semoga kamu nanti kedepannya bisa menjadi individu yang lebih bertanggung jawab atas tindakanmu dan berusaha untuk memperbaiki apa yang kamu sudah lakukan. Kemudian mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran berharga. Semoga juga kejadian seperti ini tidak terulang lagi ya. Pasti, Pak. Terima kasih. Oke, itu aja. Bisa kembali ke kelas sekarang ya. Hai, nama saya Degila Ramaraditya. Saya merasa penyelesaian masalah tadi sangat nyaman dan akrab. Ketika diajak berdiskusi tentang masalah saya dengan metode restitusi dengan Pak Gede Sabdane sangat santai. Akhirnya, saya bisa mendapatkan solusi yang baik untuk bisa memperbaiki diri dalam pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Oh, MC, bisa kesini sebentar? Apa kabar? Ya, apa lagi ya? Nah, bisa kita bicara sebentar ya? Nah, gini, kenapa kamu saya panggil ke sini? Itu sebenarnya masalah ketidakhadiranmu, sering lambat juga sering tidak hadir di dalam kelas. Nah, saya tahu sebenarnya kamu ini siswa yang pintar sebenarnya kan, kemudian memang mampu mengikuti pelajaran dengan baik. Nah, saya ingin membicarakan masalah kehadiranmu di kelas, terutama di pelajaran saya administrasi sistem jaringan. Nah, karena saya yakin kamu jarang di kelas, kemudian sering juga terlambat di kelas, pasti ada alasan di balik itu semua. Gimana? Bisa dibicarakan ya? Saya perhatikan kamu sering tidak hadir di kelas, terutama di pelajaran saya administrasi sistem jaringan. Nah,
MC, bisa nggak kamu ceritakan apa yang sebenarnya terjadi? Iya Pak, saya punya beberapa masalah di rumah dan itu membuat saya sulit untuk hadir di kelas tepat waktu. Saya mengerti bahwa ada masalah pribadi yang mungkin mempengaruhi kehadiranmu ya MC ya. Namun tidak hadir di kelas itu dapat mempengaruhi pembelajaranmu dan hasil nanti di mata pelajaran ini, hasil nilainya ya. Nah, bagaimana dari hal-hal yang saya sebutkan tadi itu, bagaimana sih perasaanmu jika hal-hal tersebut benar-benar terjadi? Saya merasa tidak enak Pak. Saya tahu saya seharusnya hadir dan mengikuti pelajaran. Baik, sekarang mari kita lihat lebih dalam lagi ya. Nah, menurut kamu siapa saja yang terkena dampak sebenarnya dari seringnya kamu tidak hadir di kelas, terlambat di kelas? Jadi apakah guru kamu atau apakah kamu sendiri atau teman-teman kamu yang kena dampak? Nah, menurut kamu siapa saja itu yang kena dampak? Saya sendiri Pak. Mungkin nanti akan berpengaruh sama nilai saya di rapor. Kalau saya sering tidak ikut pelajaran, nilai saya akan turun. Ya, mungkin juga akan berpengaruh dengan persahabatan saya dengan teman-teman. Betul sekali. Menurut opinimu, kamu mungkin akan ketinggalan pelajaran penting ya, sehingga berdampak pada hasil pelajarmu nanti ya, MC ya. Nah, kemudian teman-temanmu juga akan merasa ya ada sedikit rasa kehilangan itu kesempatan belajar bersama kamu. Kalau di kelas bercanda, bersenda gurau di kelas bersama kamu, itu teman-teman kamu akan berkurang jadinya kesempatannya dengan kamu, itu dampaknya juga. Dan jujur aja saya khawatir dengan perkembangan belajar kamu itu, terutama yang seperti tadi di hasil pelajaranmu yang ya bisa aja nanti menurun gitu. Nah, menurut kamu apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki situasi ini gitu? Mulai besok saya akan berusaha untuk hadir tepat waktu dan mengikuti pelajaran dengan baik. Saya juga akan mencoba mengatasi masalah di rumah agar tidak mengganggu kehadiran saya di kelas. Iya, bagus sekali MC. Saya sangat menghargai usahamu untuk memperbaiki keadaan ini ya. Jadi dari dulu kamu lambat, kemudian ada yang tidak hadir di kelas saya. Mudah-mudahan bisa tidak diulangi lagi. Kehadiranmu bisa lebih baik lagi, bisa lebih banyak lagi di kelas saya. Nah, apakah ada hal lain yang bisa saya bantu untuk memastikan kamu bisa hadir di kelas dan mengikuti pelajaran dengan baik? Mungkin jika ada materi yang saya lewatkan, Bapak bisa memberitahu saya agar saya bisa belajar di rumah. Tentu ya sih. Saya akan pastikan kamu mendapat semua materi yang kamu lewatkan ya. Kemudian saya senang juga kamu mau bertanggung jawab atas kehadiranmu dan berusaha untuk memperbaiki situasi ini nantinya dalam kamu selama ini ya. Saya senang sekali kamu bisa memperbaikinya. Semoga kedepannya kamu bisa lebih sering hadir di kelas. Iya Pak, saya akan rajin masuk ke sekolah dan saya akan giat belajar. Nih, ya. Semangat ya MC. Iya Pak, Sekarang bisa kembali ke kelas. Iya Pak, terima kasih. Permisi. Hai, selamat pagi. Nama saya Pasbu MC Doride Efufu. Saya dari kelas 10 TKJ 2. Saya merasa nyaman ketika diajak menyelesaikan masalah saya dengan metode restitusi dengan Pak Gede Sabdana. Akhirnya saya bisa mendapatkan solusi yang baik menurut saya untuk bisa mengikuti pembelajaran kembali di kelas. Terima kasih.